Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pabrik pengolahan garam di Wedari Jaksapati terbakar hari Senin diduga akibat korsleting. Puluhan biksu yang berjalan kaki dari Semarang tiba di Candi Borobudur, Magelang pada Senin lalu dan menggelar ritual doa menjelang Trisuci Waisak. Jelang Idul Adha, sejumlah peternak sapi di Musuk Boyolali memasok sapi kurban premium dengan harga hingga di atas 100 juta rupiah per ekor. Kita ke informasi yang pertama, pabrik garam di Pati terbakar pada Senin petang. Kebakaran menghanguskan mesin produksi dan merubuhkan sebagian atap. Dari Desa Tluwuk. Warga sekitar pabrik produksi garam di Desa Tluwuk, Kecamatan Wedari Jaksapati, Senin petang hanya bisa melihat dari jauh kebakaran yang terjadi. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian dinamo mesin produksi garam. Banyaknya material kayu di lokasi membuat api dengan cepat merembet dan membakar bangunan pabrik. Mesin produksi pun ikut terbakar hingga atap pabrik rubuh. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian. Untuk analisa awal kita penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. Mungkin apa aja yang terbakar ini? Untuk saat ini yang terbakar adalah garam yang sudah di bracket yang siap jual, yang itu sama mesin untuk yang motong somil atau pemotong kayu untuk papan-papan. Pemilik pabrik menyatakan setengah jam sebelum terbakar, para karyawan masih beraktivitas di dalam pabrik. Sesaat setelah para karyawan pulang, pabrik kemudian terbakar. Saya baru dikasih informasi, telepon, dari lewat telepon itu ada kebakaran di tempat kami itu setengah 6. Padahal tanggal jam 5 itu masih ada karyawan dari sini, itu nggak ada apa-apa. Apa aja Pak ini Pak yang terbakar ini Pak? Ya ini ya gudang sama alat-alat ini, ya, alat-alat pergaraman sama alat kayunya. Pas waktu kebakar itu ada aktivitas nggak Pak di sini? Tidak ada aktivitas, sudah ada istirahat, sudah selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat terbakar, pabrik dalam kondisi kosong. Kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Di informasi lainnya, jenazah pilot pesawat latih Teknam P2006T yang jatuh di BSD Tangerang Selatan, Kapten Pulu Darmawan, dimakamkan di kampung halamannya di Bandungan, Kabupaten Semarang. Keluarga sangat berduka atas kematian korban saat menjalankan tugas. Tangis keluarga pecah saat mobil jenazah yang membawa Kapten Pulu Darmawan, korban jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan, tiba di rumah duka Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Senin sore. Keluarga dan tetangga berdatangan ke rumah korban untuk mengucapkan bela sungkawa. Jenazah sempat disalatkan dan didoakan keluarga sebelum dimakamkan di TPU Dusun Jetak, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, yang jaraknya 2 km dari rumah duka. Keluarga sangat berduka atas kematian korban saat menjalankan tugas sebagai pilot. Korban sempat mengenyam pendidikan sekolah penerbangan di Jakarta, kemudian bekerja sebagai instruktur penerbang di Jakarta. Almarhum tercatat sudah belasan tahun lamanya mengabdi sebagai instruktur penerbang. Dari informasi yang saya peroleh dari keluarga, terutama adalah bapak dari sang kapten pilot itu, ternyata sebelum kejadian sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sempat berkomunikasi dengan ayahnya, yaitu Bapak Mahyanto. Itu saja ini adalah satu musibah yang ya menjadikan kami keluarga besar betul-betul sangat merasa kehilangan. Pulu Darmawan menjadi salah satu dari 3 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat yang jatuh di tepi lapangan Sunburst, Jalan BSD Grand Boulevard, Serpong, Tangerang Selatan pada hari Minggu. 2 korban tewas lainnya, yaitu Suwanda, co-pilot, dan Farid Ahmad, engineer.
pesawat latih TEK-6P 2006T berwarna putih dengan kode badan PKIFP itu awalnya direncanakan menempuh rute Tanjung Lesung Pondok Cabe setelah sebelumnya melakukan survei landasan baru di Bandara Tanjung Lesung, Banten. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Puluhan biksu yang berjalan kaki melakukan perjalanan spiritual Tudong Senin lalu tiba di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Tak hanya biksu, umat Buddha pun juga melakukan sejumlah ritual peribadatan di lingkungan Candi Borobudur menjelang puncak peringatan Trisuci Waisak pada Kamis besok. 43 orang biksu yang melakukan perjalanan spiritual Tudong asal Indonesia dan sejumlah negara lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan tiba di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin lalu. Setelah berjalan kaki selama 5 hari dari Semarang, para biksu kemudian beristirahat di restoran Manohara lalu melakukan peribadatan di kawasan Candi Borobudur bersama dengan umat Buddha yang juga datang ke Candi Borobudur. Sebelum memanjatkan doa, setiap biksu membawa bunga sedap malam sembari naik ke atas candi. Setelah berdoa, para biksu kemudian melakukan ritual pradaksina atau mengelilingi puncak Candi Borobudur sebanyak 3 kali. Para biksu mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat selama perjalanan dari Semarang menuju Candi Borobudur. Tidak berkumpul, tidak kemerkatan dengan apapun. Tujuan itu melepas dari ikatan atau kemerkatan. Nyambut dengan sangat baik sekali. Baik itu dalam perbuatan. Semua agama kasih makanan kami. Semua bunga-bunga, semua dari semacam agama. Kami mampir masuk ke masjid pun semua welcome. Kami tidak ada kesulitan dengan sangkutan ke agama yang berbeda dan keyakinan. Selasa pagi, ratusan umat Buddha Majelis Mahayana Buddhis Indonesia Sangha Mahayana melakukan ritual Sanbuyibae di kawasan Marga Utama, jalan menuju Candi Borobudur. Ritual tersebut adalah ritual pertobatan dengan berjalan kaki secara perlahan menuju Candi Borobudur. Sanbuyibae dilakukan sebelum para umat mengikuti rangkaian peringatan Hari Raya Waisak. Kita melakukan Sampu IPA ini tujuannya adalah bisa untuk memohon pengampunan kepada kita punya leluhur, kita punya keluarga, baik pun ayahanda dan ibunda kita. Sanbuyibae dilakukan dengan berjalan 3 langkah, berhenti, lalu bersujud, yang dilakukan berulang kali. Saat mengikuti proses Waisak nanti, diharapkan umat Buddha telah bertobat dan sadar akan kesalahan yang dilakukan sebelumnya, serta tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Korban keracunan nasi kotak pada pengajian di Brebes berangsur membaik. 24 orang sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Para korban keracunan massal asal Desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Brebes yang dirawat di RSUD Insinyur Soekarno berangsur membaik. Sebagian dari mereka sudah diperbolehkan pulang pada hari Selasa pagi. Sebelumnya ada 68 orang yang dirawat akibat keracunan dan 64 orang di RSUD Insinyur Soekarno dan 4 orang di Rumah Sakit Daerah Ashifa. Namun pada Selasa pagi 24 orang korban keracunan di RSUD Insinyur Soekarno telah dipulangkan. Sedangkan jenis racun yang terkandung dalam nasi kotak belum diketahui karena pemeriksaan sampel makanan di laboratorium Semarang belum selesai. Kita ke peristiwa lainnya, hendak memancing ikan malah menangkap buaya. Itulah yang dialami warga Tuntang, Kabupaten Semarang. Ia terkejut pancingan bisa menangkap anak buaya berukuran 1 meter. Warga Ngajaran, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang berkumpul di anakan sungai setelah salah satu warganya menangkap seekor anak buaya. Penangkapan buaya ini tak disengaja oleh Awang Joko Purnomo.
Awalnya ia hendak memancing ikan, tetapi ternyata pancingannya dilirik anakan buaya berukuran 1 meter. Akhirnya, anak buaya itu ditangkap dan diserahkan ke petugas damkar. Warga mengaku kaget menemukan buaya karena kali pertama ditemukan di desanya. Malam-malam itu mas kan gabut, terus cari ikan, nah terus sampai di kali itu, terus ada buayanya itu, dikira kan ular, nggak tahu, terus ditangkap itu, terus ditali terus bawa pulang itu. Untuk warga sini udah berapa kali mas menemukan buaya? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Sempat terkejut nggak kalau di tempat itu ada buaya gitu? Ya kaget mas. Karena biasanya nggak pernah nemu buaya. Nggak ya? pernah. Itu di aliran apa sih mas? Sungai atau seperti Sungai apa? kecil mas. Di sungai kecil. Iya. Petugas mengatakan penangkapan buaya jarang terjadi. Mayoritas hewan yang dievakuasi adalah ular. Rencananya buaya yang ditangkap akan diserahkan ke pencinta reptil. Juga yang berwenang istilahnya reptil tersebut. Maka ini ketemu orangnya. Kita bawa ke tempat yang sekiranya Aman gitu ya Pak? Tidak untuk di dalam level biasa. Oh, untuk di Kabupaten Semarang cukup banyak nggak sih Pak ditemukan hal-hal semacam ini Pak? Baru 2 kali. Kalau untuk Penemuan anakan buaya ini membuat warga patut waspada karena bisa jadi ada induk buaya di sekitar sungai. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.